Kejadian mistis ini dialami oleh seorang pendaki Gunung Rakutak, Kabupaten Bandung pada tahun 2009 lalu. Namanya Galih. Ia mengaku diganggu oleh Raja Penunggu Gunung Rakutak setelah memasuki pasar goib. Cerita horornya ini disampaikan melalui kanal YouTube Gusti Gina. Ceritanya dimulai saat Galih dan temannya yang tergabung dalam organisasi Mapala mengajaknya untuk naik Gunung Rakutak. Ini merupakan pengalaman pertama Galih dan ia tidak pernah membayangkan seperti apa ketika di sana. Mereka pun memutuskan berangkat hari Jumat. Dari Jatinangor naik angkot menuju Majalaya. Dan sore harinya baru sampai di titik awal pintu masuk pos pendakian. Pada waktu maghrib, mereka baru memutuskan untuk mulai naik. Agar ketika tiba di puncak gunung, tepat pada waktu matahari terbit besoknya. Meskipun Galih merasa ada yang ganjal karena berangkat pada waktu maghrib, akhirnya mereka mulai melakukan perjalanan. Hari pun menjelang larut, ditambah suasana langit yang mendung. Mereka bergegas untuk naik gunung. Selama perjalanan, mereka diiringi oleh suara jangkrik dan dinginnya malam yang mencekat. Ketika mereka tiba di sebuah pos, mereka bertemu dengan 3 orang yang sedang beristirahat di pos tersebut. Mereka tidak merespon, padahal Galih dan temannya menyapa mereka. Karena penerangan seadanya, rombongan Galih pun tak bisa melihat jelas wajah orang tersebut. Hari semakin larut. Selama pendakian, Galih merasa ada yang memegang kakinya. Kemudian ia dan teman-temannya melihat banyak sosok wanita yang sedang memandangi mereka. Namun mereka mempercayai, jika melihat sesuatu saat mendaki, jangan diceritakan, karena itu merupakan sebuah pantangan. Mereka tiba di Danau Ciharus menjelang jam 12 dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Saat sedang mendirikan tenda, mereka mendengar suara orang ramai seperti di pasar. Di ujung banyak lampu, kayaknya banyak tenda di sana. Dan mereka menuju ke sana karena mereka berpikiran mungkin ada warung dan ada yang berjualan di sana. Teman Galih tidak berkata apapun. Mereka lapar. Galih memberanikan ke sana seorang diri. Tempat tersebut sangat ramai dan banyak yang berjualan makanan seperti bakso, jagung bakar, dan makanan lainnya layaknya pasar malam. Pedagang yang berjualan di sana berinteraksi dengan bahasa Sunda yang halus, menggunakan pakaian zaman dulu. Anehnya, mereka tidak kedinginan sama sekali. Setelah selesai makan, Galih kembali ke tenda dan menceritakan pengalamannya di pasar kepada teman-temannya. Namun, semua temannya masih saja terdiam dan tidak merespon cerita Galih. Selang 1 jam kemudian, mereka semua beristirahat di tenda masing-masing.
Keesokan harinya, Galih melihat ada tenda pendaki lain di sebelah tenda mereka. Rupanya semalam ada pendaki lain yang tiba setelah mereka. Setelah berkenalan, mereka pergi untuk melanjutkan perjalanan ke puncak bersama-sama. Mereka juga tak lupa mengabadikan momen selama di puncak, selfie bareng, dan mengobrol sampai siang hari. Setelah itu mereka turun gunung melalui rute yang sama saat lewat Danau Ciharus. Galih masih ingat, semalam ia melewati rute ini saat pergi ke pasar. Tapi anehnya, di situ tidak ada apa-apa. Saat berjalan, Galih tak sengaja menginjak batu. Setelah disorot menggunakan senter, ternyata itu batu nisan. Galih pun langsung bergegas ke rombongannya untuk ikut membantu mendirikan tenda. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda karena hari sudah larut. Tiba-tiba ia mendengar teriakan dari tenda sebelah. Suara itu menggunakan bahasa Sunda. Suara teriakan tolong dari tenda sebelah. Galih dan rombongan segera menghampiri tenda tersebut. Ternyata dilihatnya seorang perempuan dengan tatapan tajam sedang kesurupan. Galih dan rombongan bingung karena memang tidak pernah menghadapi orang kesurupan sebelumnya. Lalu ia ingat doa-doa ketika jin mengganggu. Segera ia membacanya, dan kemudian angin bertiup ke tenda tersebut. "Sampurasun," kata kakek dengan berpakaian serba putih yang entah datang dari mana menghampiri mereka. "Rampes, kakek siapa?" Si kakek tidak menjawab dan langsung menghampiri orang kesurupan tadi. "Maneh ulah ngaganggu budak ieu, ngaganggu tempat ieu. Ini dia." Setelah ditegur si kakek, orang kesurupan tadi langsung tak sadarkan diri. Galih mau berucap terima kasih kepada kakek tadi, tapi dilihatnya sudah menghilang dan tidak ada siapa-siapa. Malam itu suasana sangat mencekam. Rombongan Galih tidak bisa tidur karena kejadian tadi. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun setelah subuh. Akhirnya mereka sampai di pintu masuk pendakian dengan selamat. Rombongan Galih pun bercerita kepada ranger yang bertugas saat itu. Menurutnya, apa Galih lihat dan sapa selama pendakian adalah pendaki terdahulu yang sudah lama meninggal karena hipotermia. Sedangkan teman Galih menceritakan melihat ada genderuwo setinggi pohon dan wanita yang ia lihat bersama-sama saat awal pendakian adalah kuntilanak. Ranger berpesan, jika perempuan sedang datang bulan, sebaiknya jangan naik gunung. Itulah tadi pengalaman Galih dan teman-temannya mengunjungi Gunung Rakutak.